Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kita Bisa, terdiri dari saya sendiri di Irsa Putra Siregar, lalu ada Bramasta Duada Plastiko, ada Maharani Salsabila Alisa Putri, Bioni Marietta Gradiela, dan Muhammad Ridho Salahuddin. Sini kami akan mempresentasikan proses desain UI step 8 dan step 9. Selanjutnya, selanjutnya untuk step 8, di sini menuliskan teks dan pesan dengan jelas. Lalu yang pertama dari readability. Readability adalah kemudahan dalam membaca dan membedakan teks dalam suatu perangkat lunak. Biasanya readability dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran huruf, pengaturan spasi, serta penggunaan warna. Terdapat banyak jenis teks yang terlihat indah namun menyulitkan mata untuk membacanya. Karena kami membuat aplikasi untuk warga Kota Bandung, bahasa yang kami gunakan adalah bahasa Indonesia. Contohnya ada di samping. Lalu untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Bramasta. Untuk Bramasta dipersilakan. Baik, untuk convey system status, di sini akan memberikan informasi kepada pengguna tentang status sistem pada aplikasi yang telah digunakan. Dengan menampilkan convey sistem status yang tepat, maka pengguna dapat memahami status sistem yang sedang berlangsung dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Berikut telah ditampilkan beberapa convey system status pada aplikasi MyDokter yang telah kita buat. Yang pertama ada information message, akan menampilkan pesan yang ditampilkan memberikan informasi kepada pengguna. Untuk contohnya ada di bawah seperti itu yang berarti menandakan bahwa kita telah berhasil login. Selanjutnya ada warning message. Warning message adalah pesan yang ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa ada masalah yang perlu diperhatikan saat menggunakan sistem. Kalau contohnya di situ seperti kata sandi. Di situ email atau kata sandi password salah, jadi akan ditampilkan seperti berikut. Selanjutnya ada question message. Question message adalah pesan yang digunakan untuk menanyakan pertanyaan atau informasi tambahan kepada pengguna. Pesan ini dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan dan memberikan informasi yang dibutuhkan sistem. Untuk contohnya sendiri itu terdapat seperti pilihan atau iya atau tidak. Untuk next. Di sini UI control. UI control itu merujuk pada berbagai elemen pada komponen antarmuka atau UI pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. UI control ini dapat membantu pengguna dalam mengoperasikan perangkat atau aplikasi dengan cara efisien dan efektif. Untuk beberapa contoh UI control yang diterapkan pada aplikasi MyDokter ada sebagai berikut. Contohnya ada 3 sini seperti button. Button sendiri digunakan untuk memicu tindakan atau perintah tertentu saat diklik. Lalu ada icon. Icon sendiri untuk menyediakan representasi visual untuk tindakan atau fungsi tertentu. Selanjutnya text field. Text field area yang digunakan pengguna untuk memasukkan teks atau data. Di sini ada beberapa contoh UI yang pada aplikasi MyDokter ada simpan profil, unggah dan lanjutkan, masuk, terus navbar, ada daftar dan mulai sekarang. Selanjutnya yaitu user task. User task sendiri merujuk pada tugas-tugas spesifik yang dapat diharapkan dapat diselesaikan oleh pengguna melalui antarmuka tersebut. User task merupakan fokus utama dalam merancang pengalaman pengguna yang baik, karena dapat memastikan bahwa pengguna dapat mudah menyelesaikan tugas-tugas yang diinginkan tanpa hambatan atau kebingungan yang tidak perlu. Untuk contohnya sendiri dari user task aplikasi MyDokter adalah melakukan pendaftaran, login pada sistem, memilih layanan, dan mengatur konsultasi dengan dokter, serta melakukan pembayaran dan juga mengakses rekam medis digital. Berikutnya dapat dijelaskan oleh Ridho. Selanjutnya ada eksplorasi. Beberapa alternatif dari penulisan teks dan pesan dengan jelas yang berpotensi untuk membantu dalam pengerjaan taks harus disajikan pada aplikasi ini. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengerjaan taks, contohnya pada saat ingin berkonsultasi daripada menggunakan kata berkonsultasi
dapat diganti dengan mulai konsultasi karena lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Next. Selanjutnya kita masuk memberikan feedback, guidance, dan asisten dengan efektif. Yang pertama yaitu error prevention, yaitu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau error pada saat pengguna melakukan tugas atau tes website. Salah satu cara untuk menerapkan error prevention ini dengan memilih UI yang sesuai dan bisa dengan mudah dimengerti oleh pengguna. Contohnya saat kita melakukan login untuk mencegah kesalahan terdapat teks yang memberitahukan bahwa email tidak valid atau kolom password masih kosong, seperti contoh di sebelah ini. Selanjutnya ada detection and correction. Detection adalah suatu pengidentifikasian penyebab kesalahan pada saat menggunakan fitur. Saat terjadi kesalahan, maka akan mendeteksi dan memberikan pesan kepada pengguna terkait penyebab kesalahannya. Contohnya pada saat pengguna menginputkan email yang tidak valid atau kolom yang masih kosong. Selanjutnya, correction adalah suatu bantuan yang disediakan pada saat pengguna salah dalam melakukan inputan. Tujuannya agar pengguna tidak salah lagi dalam melakukan input seperti contoh yang ada di samping. Next. Selanjutnya ada assistance. Assistance atau bantuan adalah pesan atau elemen desain yang memberikan bantuan secara langsung kepada pengguna. Assistance membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang mereka hadapi. Desain yang kami buat memiliki assistance untuk menangani masalah yang dihadapi oleh user. Salah satu contohnya adalah frequently asked questions. Dengan adanya frequently asked questions, user dapat bertanya dan terhubung langsung dengan sistem. Next. Selanjutnya ada eksplorasi. Aplikasi ini seharusnya menyediakan berbagai opsi selain dari umpan balik, bantuan, dan panduan yang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas. Tujuannya adalah untuk memberikan pengguna pilihan alternatif yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas. Selanjutnya bisa di Fioni. Ya, untuk kesimpulannya, dalam proses desain UI ini dapat disimpulkan bahwa pengguna memahami pesan yang ditampilkan oleh produk aplikasi MyDoctor. Selain itu, memberikan gambaran atau penjelasan mengenai teks dan pesan, dan juga feedback, guidance, maupun assistance merupakan tahap-tahap yang penting untuk memastikan produk digital yang diberikan dapat dikembangkan dan dapat memberikan kesan kepada pengguna secara optimal, dan juga memastikan produk digital yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian.